After the tightest of finishes, Manchester United are still the king. Bayangkan sebuah klub yang pernah menjadi klub terkaya serta menjadi klub paling bernilai di dunia kini harus berhemat dan terancam mengalami kebangkrutan. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Seperti yang kita tahu, Sir Jim Ratcliffe telah mengumumkan bahwa Manchester United terancam mengalami kebangkrutan. Hal itu tak terlepas dari kerugian klub yang mencapai 6 triliun rupiah dalam 3 tahun terakhir. Kerugian-kerugian itu tak terlepas dari beberapa faktor. Yang paling penting tentu saja penurunan performa serta perekrutan pemain yang terlalu gila. Dan jika berbicara tentang penurunan performa dan perekrutan pemain, tentu saja tak terlepas dari peran pelatih. Namun siapakah pelatih yang punya peran besar dalam kebangkrutan Manchester United? Apakah itu Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, atau Ruben Amorim? Dalam video ini kita akan membahas siapa pelatih yang berperan besar dalam jalan Manchester United menuju kebangkrutan. Maka dari itu tonton video ini sampai akhir agar kamu tahu jawabannya. Kita kembali pada tahun 2018 ketika Ole Gunnar Solskjaer ditunjuk sebagai pelatih sementara menggantikan Jose Mourinho. Kala itu Solskjaer datang bukan hanya sebagai legenda melainkan sebagai pelatih yang telah sukses mengantarkan timnya meraih gelar juara. Penunjukannya kala itu disambut antusias oleh penggemar yang merindukan DNA Manchester United yang agresif dan pantang menyerah. Benar saja, Solskjaer langsung memberikan dampak instan. Di bawah kepemimpinannya, Manchester United menampilkan pola permainan yang lebih atraktif serta meraih serangkaian hasil positif. Setan Merah berhasil memenangkan 8 pertandingan beruntun di semua kompetisi termasuk kemenangan tandang atas Tottenham Hotspur. Hasil-hasil positif ini tentu saja membuat semua fans Manchester United di seluruh dunia merasa sangat bahagia. Namun yang paling ikonik tentu saja comeback sensasional dari PSG. Setelah kalah 0-2 di Old Trafford, secara mengejutkan Manchester United mampu mengembalikan keadaan dengan berbalik menang 1-3 di Paris. Hasil itu membuat Setan Merah lolos ke semifinal setelah unggul agregat gol tandang. Meski harus dikandaskan Barcelona di perempat final, manajemen Manchester United sangat yakin dan mempermainkan status Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih dengan durasi kontrak selama 3 tahun. Memasuki musim penuh pertamanya, Solskjaer langsung mendatangkan beberapa pemain yang dirasa mampu mendukung strateginya. Kala itu, Solskjaer menjadikan Harry Maguire sebagai bek termahal di dunia serta mendatangkan Aaron Wan-Bissaka dan Daniel James. Di jendela bursa transfer Januari 2020, Solskjaer mendatangkan pemain lagi yang menjadi pembelian terbaik setelah era Ferguson. Kala itu, Solskjaer mendatangkan Bruno Fernandes dari Sporting Lisbon serta meminjam Odion Ighalo dari Shanghai Shenhua. Kedatangan Bruno dan Ighalo benar-benar mengangkat performa Manchester United di sisa musim. Tercatat musim 2019-2020, Manchester United berhasil finish di posisi ketiga di bawah Liverpool dan Manchester City. Selain itu, Solskjaer juga mampu membawa Setan Merah mencapai semifinal Piala FA, Carabao Cup, serta Europa League. Meski tak mampu meraih gelar, faktanya ada peningkatan terhadap performa Manchester United di semua kompetisi. Oleh karena itu, Solskjaer semakin diberikan kepercayaan oleh manajemen serta memikat hati sebagian besar fans United. Di musim 2020-2021, Solskjaer kembali mendatangkan beberapa pemain seperti Donny van de Beek, Alex Telles, Edinson Cavani, dan 2 pemain muda macam Facundo Pellistri dan Amad Diallo. Meski van de Beek terbilang tak berhasil beradaptasi dengan baik, tapi kontribusi dari Alex Telles dan Cavani cukup memuaskan. Di lain sisi, performa Manchester United juga mengalami peningkatan. Di musim itu, Setan Merah mampu finish di posisi kedua di bawah Manchester City serta mencapai final Europa League walau harus kalah dari Sevilla. Sebuah catatan yang sangat baik karena ada peningkatan dari musim sebelumnya. Memasuki musim ketiganya yang mana tuntutan untuk meraih gelar semakin tinggi, Ole Gunnar Solskjaer melakukan langkah transfer yang terbilang sangat sensasional. Pada saat itu, Solskjaer mendatangkan Rafael Varane dari Real Madrid, Jadon Sancho dari Borussia Dortmund, serta sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan kedatangan 3 pemain ini, keyakinan untuk meraih gelar semakin tinggi, apalagi dengan hadirnya seorang Cristiano Ronaldo. Meski usianya tak lagi muda, Cristiano Ronaldo tetaplah mesin pencetak gol yang sangat handal. Terbukti di laga debutnya ia tetap mampu mencetak 2 gol dan membawa Manchester United menang telak 4-1 dari Newcastle United. Namun setelah itu performa Setan Merah cenderung menurun. Mereka harus menelan kekalahan telak dari Liverpool dan kalah di derby Manchester. Hasil-hasil buruk itu lantas membuat posisi Ole Gunnar Solskjaer terancam. Semua fans Manchester United mendesak agar pelatih asal Norwegia itu dicopot dari jabatannya. Puncaknya, Ole Gunnar Solskjaer harus dipecat setelah mengalami kekalahan telak dari Watford pada 20 November 2021.
Setelah Solskjaer dipecat, manajemen Setan Merah menunjuk Ralf Rangnick sebagai pelatih sementara. Rangnick dianggap sebagai sosok yang tepat untuk membangun filosofi bermain yang sebelumnya tak bisa dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Namun tidak adanya dukungan finansial serta waktu yang terbatas membuat Rangnick tak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Pada akhirnya, manajemen Manchester United menunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih pada April 2022. Kedatangan Ten Hag di Old Trafford disambut dengan harapan yang sangat tinggi mengingat kesuksesannya bersama Ajax. Di Ajax, Ten Hag mampu meraih 3 gelar Eredivisie selama 4 tahun serta mengantarkan Ajax masuk ke semifinal Liga Champions setelah mengalahkan Real Madrid. Namun tugas Ten Hag di Manchester United tergolong sangat berat. Kala itu ia harus mewarisi tim yang membutuhkan perombakan besar baik dari segi taktik maupun mentalitas. Meskipun begitu, Ten Hag tetap datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih Manchester United, Ten Hag dengan percaya diri berkata, "This moment really fantastic football, both Liverpool and Man City. But you will always see an era can come to an end." Setelah melakukan konferensi pers yang cukup mengguncang, Ten Hag memulai musim pertamanya dengan memalukan. Setan Merah harus kalah 2 kali di laga pembuka Liga Inggris, kalah di kandang melawan Brighton serta kalah telak 4-0 dari Brentford. Selain itu, Ten Hag juga mendatangkan 2 anak asuhnya dari Ajax dengan biaya yang sangat besar, yaitu Anthony dengan 90 juta euro serta Lisandro Martinez dengan biaya mencapai 50 juta euro. Tak hanya itu, di bursa transfer musim pertamanya, Ten Hag juga mendatangkan Casemiro, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, dan Martin Dubravka. Setelah mengawali musim dengan buruk serta melakukan transfer pemain yang cukup sensasional, Ten Hag perlahan dapat merubah performa Manchester United. Dengan menerapkan disiplin yang ketat serta penyesuaian taktik, secara perlahan performa Manchester United di bawah Ten Hag mengalami peningkatan. Kemenangan-kemenangan penting akhirnya diraih termasuk mengalahkan Liverpool di Old Trafford. Di akhir musim, Ten Hag berhasil membawa Manchester United finish di posisi ketiga di bawah Manchester City dan Arsenal serta mengakhiri puasa gelar Setan Merah dengan meraih Carabao Cup. Namun di balik hasil itu terselip beberapa kontroversi serta drama yang menyertainya. Ten Hag dikabarkan berselisih dengan Cristiano Ronaldo dan disebut selalu tak puas dengan penampilan sang pemain karena tak melakukan pressing di lini depan. Bahkan Ten Hag dikabarkan tidak mengizinkan Cristiano Ronaldo latihan dengan tim utama. Konflik itu mencapai puncak tatkala CR7 melakukan wawancara dengan Piers Morgan. Dalam wawancara tersebut, Ronaldo secara terang-terangan mengkritik klub serta Erik ten Hag. Hasilnya, manajemen Manchester United memutus kontrak sang pemain yang berakibat Cristiano Ronaldo bermain di Liga Arab. Di musim keduanya, transfer Erik ten Hag semakin ugal-ugalan. Bagaimana tidak, kala itu secara mengejutkan kontrak David De Gea tidak diperpanjang. Dikabarkan Ten Hag tidak puas dengan De Gea yang tidak jago dengan build up. Kabar tidak diperpanjangnya kontrak De Gea mendapat respon negatif dari kalangan fans serta legenda klub. Apalagi De Gea adalah kepingan terakhir dari Sir Alex Ferguson. Selain itu, penampilan De Gea di bawah Mister benar-benar memuaskan di musim sebelumnya, sehingga ia dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik di Premier League. Sebagai gantinya, Ten Hag mendatangkan Andre Onana yang merupakan mantan anak asuhnya di Ajax Amsterdam. Ten Hag merasa Onana adalah kiper yang tepat karena kemampuannya melakukan build up. Selain Onana, Ten Hag juga mendatangkan salah satu pembelian terburuk yakni Rasmus Højlund. Kala itu, kedatangan Højlund menuai pro dan kontra di kalangan fans. Sebagian besar merasa biaya yang dikeluarkan terlalu mahal untuk ukuran pemain yang belum menembus skuad inti Atalanta. Namun ada juga yang menganggap bahwa Højlund punya potensi besar seperti Erling Haaland. Namun meski telah mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk melakukan transfer, faktanya di musim kedua Manchester United di bawah Erik ten Hag malah mengalami penurunan. Di Premier League, Setan Merah tak konsisten dan hanya mampu menempati peringkat ke-8. Sedangkan di Liga Champions, Manchester United gagal total dan hanya menjadi juru kunci di babak fase grup. Namun secara dramatis, Erik ten Hag berhasil membawa Manchester United masuk ke final Piala FA dan secara mengejutkan berhasil mengalahkan Manchester City di partai puncak. Hasil ini membawa Manchester United secara otomatis lolos ke Europa League sehingga klub tetap mendapatkan pemasukan besar. Di awal musim ketiganya, belanja Ten Hag semakin menggila, di mana ia mendatangkan 6 pemain dengan biaya mencapai 200 juta euro, dengan Leny Yoro menjadi pembelian termahal yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Namun tak jauh dari awal musim kedua, di musim ketiga performa Manchester United di bawah Ten Hag kembali mengecewakan. Kekalahan demi kekalahan mereka terima dan tak pernah menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Bahkan mereka harus menempati urutan ke-14 dalam 9 pertandingan. Dan setelah melalui serangkaian hasil yang sangat mengecewakan, Erik ten Hag akhirnya dipecat pada 28 Oktober 2024. Untuk menggantikan Ten Hag, Ruud van Nistelrooy ditunjuk sebagai pelatih sementara.
Namun tak lama berselang, pihak manajemen menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih tetap untuk menggantikan Erik ten Hag. Pada awalnya Manchester United sempat meraih hasil positif di laga debut Amorim. Namun secara perlahan performa mereka menurun dan harus berjuang menghindari zona degradasi. Hasil buruk di Premier League seakan terbayarkan saat Amorim mampu membawa Setan Merah masuk ke final Europa League. Namun apa daya, Setan Merah harus menelan kekalahan keempat mereka melawan Tottenham. Hasil itu membuat Manchester United kehilangan pemasukan hampir 2 triliun karena gagal tampil di kompetisi Eropa. Belum lagi mereka juga harus membayar kompensasi ke Adidas sebesar 10 juta euro akibat kegagalan ini. Lantas siapakah yang pantas disalahkan dalam masalah ini? Jawabannya mungkin sudah ada di pikiran sebagian besar fans Manchester United. Selama 2,5 musim menjadi pelatih Setan Merah, Ten Hag menghamburkan 13,1 triliun rupiah untuk belanja pemain. Angka ini jauh melebihi pengeluaran Mourinho, Solskjaer, serta Louis van Gaal. Yang lebih parah, pemain yang didatangkan Ten Hag seperti membawa bencana. Bayangkan kiper sekelas David De Gea yang melakukan 17 clean sheet di musim terakhirnya bersama Manchester United dibuang dan diganti oleh lelucon seperti Onana. Belum lagi pembelian striker macam Højlund yang tidak bisa mencetak gol atau Zirkzee yang tidak bisa melakukan banyak hal di lini depan, membuat MU mengalami kerugian besar. Jadi meski menghasilkan 2 trofi dalam 2 musim beruntun, Erik ten Hag layak disebut sebagai pelatih paling merugikan dalam sejarah Manchester United.